Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 20 November 2021, hari biasa pekan biasa ke-33. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, orang-orang Saduki jelas tidak percaya akan adanya kebangkitan badan, di mana menurut mereka ini mengenai iman tentang kebangkitan badan tidak tertulis dalam kitab Taurat, tidak dituliskan oleh Musa. Nah, dalam percakapan itu jelas bahwa Tuhan Yesus ingin meluruskan pemahaman mereka yang keliru, bahwa dalam kitab Taurat Musa jelas-jelas menyatakan bahwa adanya kebangkitan badan, adanya hidup yang kekal. Tuhan Yesus pun mengutip kisah tentang Allah yang mewahyukan diri, yang menyatakan diri untuk pertama kalinya kepada Musa dalam peristiwa semak duri, di mana dikatakan firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Yang artinya adalah Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai dari generasi ke generasi. Walaupun Abraham, Ishak, dan Yakub telah mati, mereka mengalami hidup kekal karena mereka percaya kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus pun menanggapi anggapan yang salah soal kebangkitan badan. Hidup abadi atau hidup setelah kematian bukanlah kelanjutan dari hidup di dunia ini, melanjutkan relasi duniawi, tatanan sosial, ekonomi duniawi, termasuk perkawinan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang bangkit dari antara orang mati adalah orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat-malaikat Allah di surga. Maka saudara-saudariku, mari kita menghidupi cara hidup kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan. Tidak lagi pasrah dan membiarkan diri terkubur dalam dosa dan kebiasaan jahat. Sebaliknya, kita hendaknya hidup dalam cara hidup yang penuh sukacita, penuh damai, meyakini akan hadirnya Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah memberikan jaminan hidup kekal, sukacita kekal, supaya kita nanti pun turut ambil bagian dalam sukacita kekal bersamanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang selalu menjiwai, menyemangati, dan menguatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami hari ini mampu memilih cara hidup yang semakin bisa menghantar kami pada sukacita kekal abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,